Setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tanpa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di Ramadan kita yang ke-15 kali ini kembali kita akan mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam spesial Ramadan bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM hafizahullah, yang mana di pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengikuti kembali program kajian spesial Ramadan kita, insyaallah dengan bahasan Ramadan dan keberkahan waktu. Ramadan dan keberkahan waktu. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 7530.000 atau di nomor WhatsApp di 0811 7545 444. Ataupun bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811 7545 444. Baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah bikhair, hayakallah. Hayakallah, Ustaz. Antum sehat, Barakallahu fiik. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Di Ramadan yang ke-15 kita masih dimudahkan ya Ustaz oleh Allah Amin. untuk kita belajar nih sama Ustaz kembali di momen Ramadan kali ini. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi menjelang siang yang berbahagia ini dalam bahasan Ramadan dan keberkahan waktu. Nah, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini
di hari yang ke-15 daripada bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah untayan nasihat yang semoga berguna untuk saya menyampaikan dan untuk seluruh para pemirsa dan pendengar yang menyaksikannya, dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah Ramadan dan keberkahan waktu. Sangat erat kaitannya di antara Ramadan dengan keberkahan. Yang sejatinya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Itu yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ini ya atau al-barakah itu berasal daripada kata baraka yabruku. Ya, yang artinya adalah ada dua. Yang pertama as-subut, tetap atau menetap, kemudian yang kedua adalah az-ziyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Jadi makna berkah itu secara bahasa ada dua dia. Yang pertama adalah as-subut, tetap dan menetap. Kemudian yang kedua, az-ziyadatu wan nama, bertambah dan berkembang. Nah, secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya adalah al-barakah hiya thubutul khair al-ilahi fi syai'i wa kathratihi wa nama'i. Berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi, tetapnya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fi syai'i, pada sesuatu, wa kathratihi wa nama'i, dan dia bertambah dan semakin berkembang. Ya, jadi berkah itu secara istilah syariat adalah tetapnya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, thubutul khair al-ilahi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berkah itu keberkahan daripada Allah. Oleh karena ketika seseorang mengklaim ini berkah atau tidak, ya, ini perlu kepada dalil. Itu maksud dengan thubutul khair al-ilahi. Seperti kita mengatakan Ramadan bulan berkah. Karena memang ada dalilnya, hadis yang kita bacakan tadi. Ya, nah setiap seseorang mengklaim sesuatu itu berkah, maka dia harus mendatangkan dalil. Inilah salah satu di antara keistimewaan agama Islam, karena agama ini adalah agama dalil. Yang melandaskan kepada dalil. Dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Dalil itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Nah, tetapnya keberkahan tersebut dan dia semakin bertambah dan berkembang. Ya, nah ini berkah secara bahasa dan juga secara istilah syariat. Kuncinya tadi adalah keberkahan itu daripada Allah. Jadi kalau kita minta ingin diberkahi, ya, ingin supaya kebaikan tetap diberikan, kemudian juga dia semakin bertambah dan berkembang, tentu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di momen-momen yang memang Allah berikan keberkahan pada hal itu. Termasuk di antaranya adalah Ramadan. Ya. Karena seperti kita katakan di awal tadi, sangat erat kaitan di antara bulan Ramadan dengan keberkahan ini. Karena memang Ramadan itu isinya semuanya berkah.
Ya, Ramadan isinya semuanya berkah. Tetapnya kebaikan, kemudian dia bertambah dan berkembang. Ya, karena memang di Ramadan ini kebaikan-kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, apakah berbentuk kewajiban ataupun yang sunat, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti kewajiban-kewajiban, amalan-amalan sunat yang dilakukan di luar Ramadan. Ya, sehingga berkah itu tetap, kebaikan tetap, dan dia juga semakin bertambah dan berkembang. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui waktu adalah umur kita manusia. Ya, jadi waktu itu sebenarnya adalah umur kita, dan itu merupakan modal kita. Ya. Nah, bagaimana nanti kedudukan kita di akhirat? Hanya ada dua tempat, para pemirsa. Kalau tidak di surga, di neraka. Nah, tempat kita nanti di akhirat ini, apakah di surga atau di neraka, sangat ditentukan dengan bagaimana kita memaksimalkan waktu di dunia ini. Bagaimana kita senantiasa berusaha untuk memanfaatkan waktu di dunia. Ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya, maka begitulah keadaan kita nanti di akhirat. Kalau saatnya kita adalah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu, ya, senantiasa menghiasi hari-hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tempatnya di surga. Tapi kalau saatnya kita justru malah menyia-nyiakan waktu, yang mana sebenarnya ketika seseorang menyia-nyiakan waktu sama dengan dia membuang-buang umurnya. Ya, karena ketika terjadi peredaran siang dan malam, siang kemudian malam, malam kemudian siang, ya, itu sejatinya adalah akan mengurangkan jatah umurnya dan semakin mendekatkan dia kepada kematian. Ini harus dipahami gitu. Ya. Oleh karenanya sangat berbahagialah orang-orang yang senantiasa mengambil ibrah dan pelajaran daripada perjalanan siang dan malam ini. Ya, karena ketika dia mengambil pelajaran daripada situ, dia sangat menghargai waktunya. Ya. Kita katakan tadi seseorang yang menyia-nyiakan waktu sama dengan dia membuang-buang umurnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tentu kita tidak mau melakukan hal itu, para pemirsa. Tapi kenyataannya justru malah berbalik. Apa yang kita ucapkan itu sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan, faktanya. Ya, oleh karenanya terkait tentang masalah siang dan malam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura." Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran, liman arada ay yadzakkar. Ya. Jadi semua apapun yang Allah lakukan, kebijakan-kebijakan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu mengandung hikmah yang sangat dalam. Bagi siapa? Jelas bagi orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya. Karena tidak setiap orang akan melakukannya. Ya. Au arada syukura, atau orang yang ingin bersyukur. Dan benar para pemirsa mendengar, ketika di pagi hari kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh kita, ya, Allah kembalikan ruh kita, kemudian kita bangun, itu nikmat yang luar biasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak pundi-pundi pahala kita. Itu sebenarnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang dia tidur di malam hari, kemudian di pagi harinya tidak bangun lagi. Padahal ketika dia tidur dalam keadaan sehat walafiat, masih muda, ya, beraktivitas dengan sangat-sangat baik, tapi qadarallah wa ma syaa fa'al. Kematian menjemputnya.
Nah, ketika kita dipagari masih dikembalikan ruh kita, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin dan mukminah mengambil dan memetik ibrah pelajaran daripada perjalanan siang dan malam ini, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Kenapa demikian? Ini sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Ada 12 bulan. Satu bulan ini bulan bonus para pemirsa. Yang mana satu bulan ini modal kita untuk mengarungi 11 bulan yang akan datang. Ya. Bulan yang sangat berharga, momen yang sangat agung. Dan kita melihat ya bahwasanya kita sudah sering melalui Ramadan ini. Dia datang, kemudian pergi. Ya. Ada orang-orang yang dulu bersama kita melalui hari-hari Ramadan, sekarang tidak ada lagi. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripada hal itu. Ya. Siang dan malam terus akan berlalu. Ya. Waktu ini akan senantiasa berjalan. Yang dia akan membuat segala hal yang baru akan menjadi usang. Yang awalnya baru, kalau sudah waktu berjalan, yang baru itu bahkan menjadi usang dia. Yang tadinya jauh semakin dekat. Ya, yang awalnya dia masih bayi, kemudian dia anak-anak, kemudian dia remaja, kemudian dia dewasa, kemudian dia tua. Awalnya di masa anak-anak, dia melihat masih jauh. Tapi ketika berjalan waktu, ya, beredarnya siang dan malam, maka yang jauh itu semakin dekat. Dan jelas jatah usia kita akan semakin berkurang. Ya. Nah, ini pelajaran kepada kita. Nah, di bulan Ramadan ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat dianjurkan untuk banyak beribadah. Ya, tentu ini erat kaitannya dengan waktu. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya kalau kita tidak punya waktu. Ya. Nah, kalau kita lihat waktu kita dengan orang dahulu, para salaf dahulunya, itu sama sebenarnya. Artinya kita sama-sama punya 24 jam. Cuman yang hilang di kita ini, para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, adalah keberkahannya. Dahulu para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ini 3 generasi emas di zaman Islam yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya siang, mereka juga punya malam. Durasinya sama, 12 di siang, 12 di malam, ditambahkan 24 jam dia. Ya. Tapi waktu-waktu mereka penuh dengan keberkahan. Itu yang hilang di kehidupan kita sekarang, para pemirsa mendengar. Ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyak orang dia sibuk beraktivitas. Ya, bahkan kalau kita perhatikan sudah terjadwal. Terutama aktivitas duniawinya. Jam 7 dia masuk kantor. Kemudian siang nanti sebelum zuhur dia akan istirahat, isoma namanya. Ya. Kemudian nanti setelahnya nanti dia terus bekerja kembali, kemudian istirahat dan pulang. Kemudian dia akan melakukan meeting, rapat, sudah teratur gitu. Dia sibuk kita lihat. Tetapi sejatinya dia hanya berjalan di tempat. Dia tidak melakukan apa-apa. Karena demikian, karena orientasinya hanya dunia saja. Sehingga waktunya berlalu, usianya hilang, habis, kesempatannya juga hilang, tetapi tidak menambah pundi-pundi pahalanya. Sehingga orang melihat dia sibuk, tetapi sebenarnya dia jalan di tempat. Nah, ini sesuatu yang kita lihat para pemirsa pendengar. Ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin orang yang kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Kita sibuk melakukan sesuatu, kita sudah melakukan perencanaan, ya, kita sudah merasa orang yang paling sibuk mungkin, tetapi sebenarnya kita jalan di tempat. Tidak ada peningkatan untuk kita daripada sudut ukhrawinya.
Sehingga yang kita kejar justru sesuatu yang fana. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Irtahalat ad-dunya mudbirah wartahalat al-akhirah muqbilah." Dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menghadap. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan keduanya, dunia dan akhirat tadi memiliki anak-anak. Maka beliau mengatakan, radhiyallahu an, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian ya anak-anak kepada akhirat dan jangan jadi anak-anak kepada dunia. Nah, ini penting ini, karena kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kita sebentar di dunia ini. Ditambah dengan umurnya umat Nabi ini, yaitu kita, sangat singkat. Nabi yang mengatakan hal itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidak benar-benar cerdas dan cerdik memanfaatkannya, maka kehidupan kita akan sia-sia. Maka di sini beliau radhiyallahu an menyuruh kita untuk menjadi anak-anak kepada akhirat. Ya, bukan anak-anak kepada dunia. Artinya apa? Beliau radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kita untuk memaksimalkan keberadaan kita di dunia untuk mengejar akhirat. Agar hidup kita berkah. Ya, terutama di Ramadan ini Allah berikan bonus kepada kita. Nah, setelahnya beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Karena hari ini, kata beliau, ya, di dunia ini amalun wala hisab. Ya, dunia ini tempat kita beramal dan tidak ada perhitungan di sini di dunia. Tapi nanti wa ghadan, ini di akhirat, hisabun wala amal. Yang ada di akhirat adalah perhitungan. Yang ada di akhirat adalah pertanggungjawaban daripada semua yang telah kita lakukan. Wala amal, dan tidak ada amal. Ya. Nah, di sini beliau radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita bisa memanfaatkan waktu. Terutama di momen-momen Ramadan ini. Ya. Seperti kita katakan tadi, kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Dengan segala varian-varian ibadahnya sangat banyak. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu yang 24 jam ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi sia-sia. Kita justru akan menjadi abna'ud dunya, anak-anak kepada dunia. Yang orientasinya hanya dunia saja. Yang dipikirkan hanya dunia saja. Ya, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Ini tentu sudut pandang yang salah. Orang mukmin dan mukminah itu senantiasa harus menjadi anak-anak akhirat. Ya. Nah, kalau kita di suatu hari ya, kita mendapatkan kita ini tidak menunaikan kewajiban, kita tidak mencapai hal-hal yang terpuji, kita tidak mendapatkan ilmu. Nah, ketahuilah, kalau di hari itu kita melalui hari itu dengan yang tadi, kita tidak melakukan kewajiban, berarti kita meninggalkannya. Kita tidak mendapatkan atau mencapai hal-hal yang terpuji, berarti yang kita dapatkan adalah yang tercela. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, berarti kita dapatkan adalah sesuatu yang kesesatan. Maka kalau seperti itu kita melalui hari, sama dengan kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Sama dengan kita tidak menambah pundi-pundi pahala kita. Ya, sama dengan kita menjadi anak-anak kepada dunia, bukan anak-anak kepada akhirat. Ini dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau mengatakan, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, sejatinya kalian adalah hitungan hari-hari, bilangan hari-hari. Fa idza zahaba yaumuk zahaba ba'duk. Ketika harimu berlalu, maka akan hilanglah separuh daripada usiamu.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan tentang pentingnya waktu itu. Ya, kalau orang sana mengatakan waktu adalah emas, maka orang Islam pasti mengatakan waktu lebih berharga daripada emas. Ya, bukan sebatas emas saja, lebih berharga daripada itu. Kenapa? Emas bisa dicari. Waktu yang sudah berlalu akan kembali. Ya, ini mindset harus ada. Ya, contohnya adalah dalam surah Al-Asr, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, 3 ayat saja. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Allah sebutkan ada 4 golongan orang yang tidak merugi. Ya, yang pertama adalah ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amalus salih. Kemudian dia beramal saleh, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larang-larangan. Kemudian juga watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Dia senantiasa saling nasihat menasihati untuk kebaikan dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Nah, seseorang di dunia kalau dia tidak melakukan 1 di antara 4 ini, dia akan rugi. Ini luar biasa ayatnya, surahnya ini. Walaupun ayatnya pendek, tapi kandungannya luar biasa. Ini dikatakan oleh Imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau mengomentari ayat surah ini, beliau mengatakan, "Lauma anzalallahu illa hadhihi surah lakafatkum." Kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan kepada manusia kecuali surat ini saja, tidak ada yang 113 surat itu, ya, kan jumlah suratnya 114 nih. Kalau Allah turunkan 1 surat ini saja, Al-Asr, lakafathum, sudah cukup bagi mereka. Ya. Nah, seseorang yang melalui kehidupan dunia tidak berada 1 di antara 4 ini. Dia tidak beriman, dia tidak beramal saleh. Kalaupun dia beriman tapi tidak beramal saleh, dan dia juga tidak saling menasihati untuk kebaikan, saling menasihati untuk kesabaran, maka hidupnya akan sia-sia. Hidupnya akan sia-sia. Nah, sekarang modal itu sudah ada pada kita, para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu. Ditambah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah arena untuk kita bisa beramal saleh. Ya, bahkan khusus nih, ini Ramadan. Ya. Makanya juga disebutkan oleh para ulama, saya ingat saya juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Innallaha ja'ala syahra Ramadan mitmaran li khalqihi. Yatasabaquna fihi li ta'atihi ila mardatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai mitmar. Mitmar itu adalah arena, gelanggang. Ya. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan itu gelanggang untuk hamba-hambanya. Yatasabaqun, berlomba-lomba. Ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Ya, untuk kita bisa melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gelanggangnya, ini arenanya. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang mukmin justru malah berlomba-lomba untuk dunia, maka dia salah gelanggang, dia salah arena. Ya, seharusnya orang beriman gelanggang mereka adalah beramal saleh. Ya. Gelanggang mereka adalah bagaimana mereka berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan Allah jadikan untuk itu. Ya. Maka beliau mengatakan, fasabaqa qaumun fafazu. Satu kelompok berlomba-lomba melakukan kebaikan, puasanya Masya Allah, salatnya juga seperti itu, kemudian juga sedekahnya, ya, bacaan Qur'annya, berlomba-lomba melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Fafazu, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Mereka menang. Mereka adalah pemenangnya di akhir perlombaan itu. Ya. Fatakhallafa qaumun fakhabu. Tapi ada sekelompok orang yang tidak melakukan itu. Dia tidak berlomba-lomba, dia santai saja. Dia justru malah membuang-buang waktu dan kesempatan siang,
pagi, ya, siang, kemudian sore, malam, dini hari, dia buang untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, maka di akhir perlombaan khabu, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, makanya benar dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa, ketika Nabi mengatakan ragima amfi rajulin adrakahu Ramadan summan salah falam yughfarlah, celakalah seseorang yang dia bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir selesai, tapi tidak ada satupun dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi sebuah renungan kepada kita semuanya. Ya, karena waktu itu modal kita. Bagaimana mungkin kita bisa beramal saleh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kalau kita tidak punya keberkahan waktu. Bukan sebatas waktu saja, tapi keberkahannya itu. Ya, yang mana keberkahan ini identik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah. Karena ketika seseorang hamba di dalam menjalani kehidupannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dilaksanakan semampunya. Larang-larang Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan secara keseluruhannya. Kewajiban-kewajiban itu dia hiasi dengan amalan-amalan sunat dan nafilah. Maka ya, dia sudah mendapatkan keberkahan itu. Maka sudah seharusnya Pak pemirsa, kita di Ramadan ini harus menjadi orang yang pelit dengan waktu kita. Harus itu. Kita harus menjadi orang yang berhitung-hitung dengan waktu kita di Ramadan ini. Mungkin ya sebelum Ramadan kita biasa mungkin nongkrong ya, atau mungkin yang ibu-ibu ngerumpi. Setelah mungkin belanja di kedai, ketemu teman 2-3 orang, ngobrol gitu ya. Seharusnya di Ramadan ini itu kita hindari. Karena demikian, karena hal itu bisa menghilangkan ataupun menghabiskan waktu kita. Katakan kepada diri kita, ini Ramadan ini. Ya. Ini interaksi kita gitu. Juga jangan kita lupakan interaksi kita dengan dunia maya yang online-nya. Kita punya WA, grupnya banyak tuh. Belum lagi nanti media-media sosial yang akan menghabiskan waktu kita. Ya, scroll di sana, scroll di sini. Lihat di sana, lihat di sini, baca di sana, baca di sini. Tidak terasa, waktu berlalu. Pagi ke waktu duha, duha ke siang, siang ke sore, habis. Ya. Makanya kalau kita melakukan hal seperti itu, para misa pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki keberkahan waktu itu. Ya, ini salah satu di antara pelajaran yang berharga ya, yang kita dapatkan dari Ramadan ini. Kita bisa memanage waktu kita. Yang mana kita sangat-sangat pelit dengan waktu ini. Memang harus seperti itu. Ya, karena waktu ini kalau berlalu dia tidak akan kembali lagi. Lihat, baru kemarin ya kita larut di dalam kegembiraan, ya, kebahagiaan datangnya Ramadan. Sekarang ternyata Ramadan itu sudah setengah berjalannya. Tinggal setengah lagi. Tidak terasa. Kamis kita mulai puasa. Ya, sekarang sudah Kamis yang kedua. Yang pertama yang kemarin seminggu, ini Kamis yang kedua. Sudah 15 hari. Begitu cepat waktu. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Ya, makanya kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala keberkahan waktu itu. Bagaimana supaya waktu-waktu kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan-kesempatan emas seperti ini itu kita buang hanya karena apa? Kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kita sudah katakan di awal tadi, ini bukan Ramadan pertama kita. Ini mungkin Ramadan yang sudah puluhan bagi kita. Semakin panjang usia kita, tentu bertemunya kita dengan Ramadan sudah semakin sering. Seharusnya kita mengambil pelajaran-pelajaran daripada itu. Evaluasi. Kegagalan-kegagalan kita di Ramadan yang lalu kita tidak ingin ulangi sekarang. Maka kita harus berhitung-hitung dengan waktu kita. Ya, bukan berarti kita tidak akan berinteraksi dengan manusia. Namanya kita manusia.
Ya, makhluk sosial yang butuh kepada saudara-saudara kita. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah kita semakin uh, lebih memperhatikan tentang masalah ini. Sehingga keberkahan itu memang ada, terutama keberkahan di waktu kita. Ya, ini Ramadan ini kalau betul-betul kita bisa memaksimalkannya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, maka ini akan menjadi modal yang berharga kepada kita. Ya, apalagi nanti kalau kita sudah masuk di 10 malam terakhir. Satu malam itu ada malam Lailatul Qadar namanya. Yang kalau kita beribadah apa saja di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu lebih baik daripada alfu syahr, 1000 bulan. Coba lihat itu. 84 tahun lebih. Itu berkah. Ya. Karena memang malam itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailah Mubarakah. Ya. Malam yang diberkahi memang. Kenapa demikian? Kebaikannya tetap, bahkan dia akan bertambah dan berkembang. Itu kita cari. Ya, maka kita harus bijak gitu. Jangan kita sampai lengah. Jangan kita sampai kendor. Ya. Jangan sampai kita justru malah membuang-buang waktu. Ya, karena jelas ya Ramadan ini semakin ke ujung akan semakin besar keberkahannya. Ditambah dengan ujian-ujian yang akan kita hadapi juga semakin besar. Mau dekat Lebaran, ya persiapan-persiapan, ini yang harus dihitung, ini yang harus dipertimbangkan. Tetapi apapun itu, tetap prioritas kita adalah ini Ramadan. Ya, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Agar kita benar-benar menjadi orang yang produktif secara ukhrawi. Ya, produktif secara akhirat. Bukan hanya produktif secara dunia. Kita sibuk. Silakan, tidak ada masalah untuk seseorang sibuk dengan kesibukan-kesibukannya, sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya. Tetapi yang menjadi poinnya adalah jangan sampai kesibukan-kesibukan itu justru malah menghilangkan atau mengalihkan prioritas kita dalam kehidupan. Ya, karena kita adalah anak-anak kepada akhirat. Kita bukan anak-anak kepada dunia. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah anak, tentu kita mesti patuh kepada anaknya siapa gitu. Nah, ketika kita menjadi anak-anak akhirat, kita wajib patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas kita. Ya, yang menunjukkan bahwasanya kita harus berusaha untuk bisa meraihnya. Ya, karena kita tidak tahu apakah kesempatan ini akan datang lagi atau tidak, kita tidak tahu. Ya, yang terpenting adalah kita punya tekad yang bulat, ya, kita punya niat yang kuat untuk bisa meraih keberkahan-keberkahan yang ada. Kita berusaha untuk supaya kita meraih atau memperbanyak pundi-pundi pahala kita. Ya, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan ini, sehingga waktu-waktu kita berkah. Dan kalau seandainya para pemirsa kita mampu melakukannya, tentu ini semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Harus itu. Ya, karena mampunya kita memuatkan waktu sehingga waktu kita menjadi berkah, itu semua adalah karunia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menyandarkan itu kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyandarkan keberhasilan kita, kita tidak boleh menyandarkan kehebatan kita hanya kepada diri kita sendiri. Itu hanya akan membuka pintu-pintu kesombongan, keangkuhan daripada diri kita. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita adalah nikmat umur ini. Ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, umurnya. Ya. Untuk apa dia habiskan? Ya, yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan diajukan kepada kita semua. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan. Kita diberikan waktu hidup di permukaan bumi ini sesuai dengan umur kita. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sebatas
pemberian saja, tetapi sebuah pemberian yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau seandainya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini, bonus yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya kesempatan-kesempatan hari-hari yang berlalu justru malah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal nantinya. Oleh karenanya para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan banyak ya nama-nama hari akhirat, termasuk namanya adalah Yaumul Hasrah. Ya, Yaumul Hasrah itulah adalah hari penyesalan, dan itu bukan hanya penyesalan yang biasa, tetapi penyesalan yang mendalam. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, ya, ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaumal hasri, wa anzirhum yaumal hasri idz qudiyal amr, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. Sudah disebut nih, penduduk surga fulan, fulan, fulana, fulana disebutkan dah. Penduduk neraka sudah juga disebutkan. Wahum fi ghaflah, dan mereka tetap dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka juga tidak beriman. Ya. Nah, disebutkan oleh Ibnul Ashur di dalam tafsir beliau mengatakan Yaumul Hasrah itu maksudnya adalah an-nadamah asy-syadidah ad-da'iyah ila talahhuf. Penyesalan yang sangat besar yang mengantarkan pada kesedihan yang mendalam. Dan ini penyesalan ini untuk semua manusia. Apakah dia orang beriman, apalagi orang kafir. Orang beriman akan menyesal nanti. Kenapa dia tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah? Kenapa dahulunya ketika Allah berikan bonus-bonus Ramadan, dia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya? Dia orang beriman, iya. Tetapi dia lalai. Dia akan menyesal. Ketika dia melihat pundi-pundi amalnya, pundi-pundi pahalanya sedikit. Tentu dia akan mengatakan, kalau saya betul-betul beramal ini, apalagi di Ramadan ini, berapa kali saya melewati Ramadan? Ini sudah yang keberapa kali ini? Ramadan 1447 Hijriah ini. Menyesal. Orang-orang kafir juga seperti itu, apalagi ketika mereka melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ditegakkan di api neraka, di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyesal. Kenapa mereka dulu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang malangnya para pemirsa mendengar, penyesalan itu tiada gunanya, dan dia datang di kemudian hari yang tidak ada berguna. Penyesalan orang beriman tidak berguna, apalagi penyesalan orang-orang kafir tidak berguna sama sekali. Karena seperti dikatakan Ali bin Abi Thalib di awal tadi yang sudah kita sampaikan, fa innal yaum amalun wala hisab. Di dunia kita beramal. Ya, kita berkorban, kita berjuang. Iya. Kita akan merasakan kelelahan pasti. Kita akan merasakan kejenuhan, itu pasti. Ya, ini apalagi sudah 15 Ramadan. Dari awal ya, kita sholat tarawih 15 kali dah. Ya, kita puasa, kita ini, kita itu, kita akan mengalami kejenuhan. Iya. Lumrah, sesuatu yang monoton kita lakukan, kita akan jenuh. Tapi katakan ini jenuh untuk akhirat. Dan katakan ini hanya 30 hari saja. Ya. Karena kalau kita mencamkan hal itu kepada diri kita, akan membuat kita lebih semangat. Yang seharusnya kita melakukan itu sepanjang hidup. Tetapi yang namanya iman, yazid wa yanqus, iman itu akan bertambah dan berkurang. Ya. Nah, sekurang-kurangnya, seberkurangnya iman kita, tentu jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Jangan sampai kita mengerjakan sebuah larangan. Dan Ali radhiyallahu mengatakan, tidak ada hisab di dunia ini. Semua orang berbuat. Tapi nanti, wagadan kata beliau, nanti ya di akhirat
itu semuanya hisab, tidak ada amal lagi. Ya, oleh karenanya keputusasaan yang paling besar para pemirsa disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika penduduk neraka melihat maut, ya, itu disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah hadis sahih. Ketika sudah disembelih, maka akan dikatakan khuludun ya ahlal jannah. Akan dikatakan kepada penduduk surga, kalian semua akan hidup kekal di dalamnya. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun, kalian akan kekal di dalamnya. Sehingga ketika orang-orang sudah dimasukkan ke dalam neraka dan mereka belum melihat maut disembelih, mereka masih punya harapan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Tapi setelah mereka menyaksikan maut itu disembelih, yang Allah perlihatkan dalam bentuk kahayati kapshin amlahin, ya, maka harapan itu sudah terputus, tidak ada lagi, karena tidak ada lagi akan dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan luar biasa. Nah, seperti kita kan di awal tadi, kedudukan kita nanti di akhirat apakah di surga ataupun neraka sangat erat kaitannya dengan modal yang kita miliki sekarang, waktu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dunia. Kalau kita menjalaninya untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melaluinya dengan hal-hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan balasannya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Zalzalah di akhir ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mungkin demikian para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, banyak aspek yang kita sampaikan terkait Ramadan dengan keberkahan waktu ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 14 hari berlalu, ini hari yang ke-15. Kita harus melihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Ya. Kalau kita ingin melihat ke belakang, jadikan sebagai evaluasi. Oh, kemarin saya di Ramadan yang ketiga seperti ini, saya tidak mau lagi. Di Ramadan yang ke-5 saya seperti ini, saya akan berusaha meningkatkan. Tapi lihat ke depan, masih panjang. Masih ada setengah bulan lagi, masih ada 15 hari lagi. Dan malam-malam mulia belum terlewatkan. Dia akan datang. Tetapi azam itu, tekad itu harus datang daripada sekarang. Ya, kita harus bertekad, kita harus berjuang. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah An-Nur, ya, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh, ya, untuk meniti jalan kami, Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan kepada mereka, kami akan memudahkan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mimman shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang-orang yang mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga termasuk dari orang-orang yang mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada, kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga di 081175454444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung. Dan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun via WhatsApp. Baik, kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dari siapa di mana, Ibu? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya.
Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Syukran Ustadz. Begini Ustadz, sesuai dengan yang Ustadz sampaikan tadi Ustadz. Jadi bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah itu yang seperti kita harapkan diterima sama Allah gitu Ustadz. Misalnya karena kan kalau yang rasanya Ustadz yang dilakukan ini rasanya banyak juga salahnya, terus misal sholat tidak khusyuk gitu Ustaz, puasa mungkin juga banyak salahnya, mungkin bersedekah entah ada ria atau bagaimana gitu Ustaz. Sementara Ustaz kalau berbuat dosa pasti dicatat gitu kan Ustaz, berbuat baik belum tentu diterima. Jadi bagaimana kita cara memperbaiki supaya bisa seperti itu gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, terima kasih kepada Ibu di tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu dan kita semua. Sangat bagus pertanyaannya daripada Ibu ya untuk kita semua. Sebenarnya Ibu itu rasa yang positif di kita sebenarnya. Ya, itu yang harus kita senantiasa hidupkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ibadah kita itu banyak kekurangannya. Kita merasa ibadah kita tidak ikhlas, kita merasa ibadah kita ini tidak mutaba'ah, ya. Tentu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa itu, harapan-harapan itu sangat bagus. Ya, karena kalau kita pede dengan amalan kita, itu justru malah menjadi bumerang kepada kita. Ya, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah menyifatkan tentang orang-orang yang beribadah kemudian dia mengharapkan supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang penuh takut, wajilah, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Kan ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini adalah orang-orang yang melakukan dosa, ya, berzina, mencuri, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan. Ya, tapi maksud daripada orang-orang telah memberikan apa yang telah mereka berikan itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah, orang yang sholat, orang yang berpuasa, tapi mereka takut ibadah-ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa yang Ibu ada itu, dan mudah-mudahan juga dirasakan oleh semua orang yang beribadah, ya, itu sebenarnya sesuatu yang positif. Karena itu akan menjadi sebuah pemicu semangat kita untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini kita kurang nih. Pahala tidak sempurna ini. Ya. Sehingga semakin memacu kita gitu. Kita merasa tidak di titik yang aman gitu. Beda kalau seandainya kita merasa sudah diterima kayak ini. Sehingga kita berada di titik yang aman. Orang biasanya kalau berada di titik yang aman, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Dia di situ aja. Kalau amannya benar secara syariat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nah ini bahaya. Ya. Dan apa yang Ibu rasakan itu dirasakan oleh semua orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika melakukan perbuatan dosa, ya, kita sangat menyalahkan diri kita, ya, kita sangat merasa bersalah. Ya, itu seharusnya, itu konsekuensi daripada keimanan. Orang-orang ketika sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan levelnya, ya, dia akan ketika dia melihat terjerumusnya dia ke dalam dosa, itu akan mengherankan dirinya. Dia akan mengatakan, kenapa saya dahulu seperti itu? Ya, kenapa saya bisa melakukan dosa seperti itu? Nah, itu. Sehingga rasa sensitifnya itu dengan dosa itu semakin besar. Ya, itu dikatakan oleh sebagian ulama, orang mukmin itu dia melihat dosa itu seperti hempasan gunung gitu, yang dihempaskan kepada dirinya. Tetapi kalau orang munafik, dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia kibaskan tangannya, selesai. Sehingga ketika kita terjerumus ke dalam hal itu, ya, kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bukan orang tidak pernah buat dosa.
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjerumus ke dalam dosa. Nah, ketika dia berdosa, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga itu bukan tempat orang yang suci daripada dosa. Surga itu tempat orang yang berbuat dosa, bertaubat, Allah bersihkan. Jadi rasa ini, rasa roja, ya, harap amalan diterima, kemudian rasa khauf, takut ditolak, kemudian rasa khawatir ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini harus senantiasa ada dalam diri kita. Ya, itu nikmat. Berapa banyak orang-orang yang berbuat dosa tidak merasa berdosa. Sehingga nikmat itu Allah cabut gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita melakukan dosa, kita sangat menyesalinya. Bahkan kita mungkin ya akan mencela diri kita. Kenapa dulu saya? Mungkin dalam bahasanya, mohon maaf, bodoh kali saya meninggalkan sholat dahulunya. Kenapa saya? Nah, kita akan melakukan hal itu gitu. Ya, oleh karena memang kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas tersebut. Ya, yang pasti adalah tentu kita dengan menuntut ilmu untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, karena ibadah itu ditopang dengan ilmu. Jadi rumusnya adalah kita berilmu dulu, baru kita beramal. Ya, semua orang sholat iya, tapi apakah mereka mendapatkan pahala yang sama? Enggak. Sedangkan orang yang sholat sama-sama saja berjamaah, itu beda ibadahnya. Berbeda pahalanya. Lagi yang berbeda-beda ibadahnya. Nah, semakin berkualitas ibadah seseorang, ketika ibadah tersebut, ya, dia dirikan di atas ilmu. Dia tahu, ya, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sebuah kewajiban, dia tahu ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan sebuah larangan. Sehingga pondasinya adalah ilmu tadi. Yang mana ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan kepada amal. Ya, mungkin demikian Ibu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah, ya, memacu kita lagi untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita terutama di Ramadan ini, dan rasa yang Ibu rasakan itu harus tetap ada untuk kita bisa terpacu, termotivasi, ya, karena kita tahu kita kurang nih. Ya, nah kalau kita tidak memanfaatkan waktu, bisa jadi nanti kekurangan itu tidak akan bisa tertutupi. Ya, nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan. Mungkin demikian Ibu. Mohon maaf agak panjang ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya melalui penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, kita beralih ke penelpon kembali nih Ustadz. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Bapak Anis dari Payakumbuh. Silakan dengan pertanyaannya Pak Anis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Saya ingin menanyakan sesuatu Pak Ustadz, tapi di luar tema. Silakan. Ya. Karena telah canggihnya ilmu pengetahuan sekarang ini, jadi di masjid kami sekarang sudah tentu arahnya di mana Ka'bah itu berada, kira-kira gitu kan. Jadi ada kira-kira pergeseran sekitar 20 derajat ada. Jadi semua dah tahu, biar pengurus-pengurus masjid, biar nenek mama sudah tahu bahwa arah kiblat masjid itu agak ke kiri. Kemudian bersepakat untuk membetulkannya menurut arah. Tapi sampai sekarang nggak ada, belum dikerjakan untuk menentukan arahnya. Masih tetap arah yang lama. Bagaimana hukumnya kita sholat kalau kita sudah tahu arah kiblat itu, Ustaz? Baik, itu saja pertanyaan. Baik, Bapak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anis di Kota Payakumbuh ya. Semoga Allah jaga beliau, ya Allah berkahi umurnya, keluarganya kita semua. Ini juga termasuk salah satu polemik di masyarakat ya terkait tentang masalah kiblat ini. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, seiring dengan ilmu yang canggih ya, teknologi yang canggih ini, orang sudah tahu secara pasti tentang arah kiblat gitu ya. Secara fikih Bapak ya, sedangkan ilmu yang saya tahu,
seseorang ketika dia sholat, ya, dia punya dua keadaan terkait menghadap kiblat. Karena kita tahu menghadap kiblat ini adalah satu di antara syarat sahnya sholat. Ya, seseorang yang sholat tidak menghadap kiblat, dia tahu itu tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena tidak cukup syaratnya. Ya, ini poin penting gitu. Nah, di dalam ilmu fikih disebutkan seseorang yang sholat menghadap kiblat ada dua keadaan. Yang pertama, dia melihat langsung Ka'bah itu, Baitullah Asy-Syarif. Ya, dia melihat langsung Ka'bah itu. Ini ketika kita melaksanakan umroh ataupun haji, kita berkunjung ke tanah suci, terutama ke Masjidil Haram. Ya, kemudian kita sholat di Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Nah, ulama mengatakan kalau seseorang melihat Ka'bah, maka dia harus setentang dengan Ka'bah ketika sholat. Kalau melenceng sedikit saja, kita katakan 0, derajat gitu, contoh lah ya, sedikit, maka tidak sah. Maka dia harus setentang. Ya, ini bagi orang yang melihat Ka'bah. Ya, terutama tentu kaum muslimin dan muslimat yang sholat di dalam Masjidil Haram. Apalagi kalau seandainya mereka berada di halamannya tawaf. Mereka melihat langsung tuh. Ya, jelas di hadapannya Ka'bah, kemudian dia melenceng sedikit saja ke kiri atau ke kanan. Maka ulama sepakat sholatnya tidak sah. Ini bagi orang yang melihat. Ya. Yang kedua, bagi orang yang tidak melihat, maka ulama mengatakan mereka cukup searah. Searah, tidak perlu setentang. Beda para pemirsa ya, kalimat setentang dengan searah. Kalau setentang harus pas nih. Tidak boleh miring kiri kanan, tidak boleh. Karena kalau miring kiri kanan tidak setentang dia. Tapi kalau searah, ya, ini kalau searah, ya, tidak ada masalah. Agak miring kanan atau kiri, tidak ada masalah. Yang penting searah. Makanya kita jatuh di keadaan yang kedua. Karena kita di Indonesia, kemudian kita tidak melihat Ka'bah, kita tidak melihat kiblat, ya. Maka yang kita lakukan adalah searah. Ya, searah. Nah, kalau searah, maka tidak ada masalah untuk kalau seandainya kita sesuai prediksi ya. Ini kan prediksi, bukan hal yang pasti. Walaupun mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, dengan alat-alat yang canggih, itu kan alat ya, sebagai sebuah sarana. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada hukum fikihnya, karena kita hukumnya adalah orang yang tidak melihat Ka'bah, tidak melihat kiblat, yang diwajibkan kepada kita adalah searah, maka kiblat kita ke arah barat. Ya, maka tidak ada masalah untuk kita tetap seperti itu. Kalau seandainya ketika kita melihat itu mungkin agak melenceng terlalu jauh ya, sebenarnya masih searah sih sebenarnya. Kalau tidak searah tuh kalau kita ke arah timur tuh jelas membalik dia, atau ke utara ke selatan tuh jelas dia. Tapi selama dia ke arah barat, insya Allah itu di titik yang aman gitu. Karena kita berada di kedudukan yang kedua tadi bagi orang-orang yang tidak melihat Ka'bah. Tapi kalaupun seandainya ya ingin dirubah, itu dikembalikan kepada masyarakat setempat, terutama kalau tidak ada kemudaratannya. Artinya jangan sampai terbebani sehingga membuat kita seperti yang tadi, ini kalau saya sholat sini sah enggak nih? Jawabannya sah. Kenapa? Karena kita di kedudukan orang yang tidak melihat Ka'bah. Orang yang tidak melihat Ka'bah, yang diwajibkan kepada mereka adalah searah saja. Tidak perlu setentang. Nah, kalau seandainya dimudahkan untuk memindahkannya, tidak perlu kepada biaya yang banyak, tidak perlu kepada tenaga yang banyak, ya, mudah maksud saya dalam hal kita sendiri yang menginikannya gitu, maka tidak ada masalah juga. Yang jadi masalah adalah kalau itu menjadi sebuah polemik dan justru malah memicu perpecahan sehingga sebagian tidak mau sholat di situ. Ya, yang awalnya mungkin ramai orang sholat di situ, tapi karena ada isu-isu itu, nih masjid kita nih jauh nih, ya, melenceng nih. Sudah kita sampaikan, enggak juga, ini kan, ini enggak sah, enggak gitu. Ya, karena memang seperti itu keadaannya. Ya, kalaupun seandainya nanti betul seperti itu, belum pasti juga. Ini namanya juga kita berusaha ikhtiar kan. Ya, cuman kalau di fikih kita berada di keadaan yang kedua tadi.
Ya, mungkin demikian Pak. Insya Allah sholatnya sah. Ya, karena kan masih ke arah barat ya kiblatnya. Walaupun mungkin seperti Pak kata tadi melenceng 20 apa tadi ya, sekurang 20 derajat. 20 derajat ya. Insya Allah tidak ada masalah Pak. Ya, dan sah sholat di situ. Kalaupun saat ini tidak dipindah, insya Allah juga tidak ada masalah. Ya, yang terpenting bagaimana kita berusaha untuk menjalankan sesuai syariat. Dan kita sudah menjalankannya. Ya, kalau kita mau mindahkan tidak ada mudarat, banyak maslahatnya, justru malah memudahkan, silahkan. Tapi kalau tidak ada masalah. Ya, sholat tetap sah di situ. Mungkin demikian Bapak di Kota Payakumbuh. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dan masyarakat di situ. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Anis yang berada di Kota Payakumbuh yang sudah bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat nih Ustaz. Ada datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca kunut dalam sholat witir baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih kepada Abu Hanifah di Kota Tarai ya. Ini salah seorang pendengar setia Radio Hidayah. Semoga Allah jaga beliau, keluarganya kita semua. Hukumnya sunnah ya. Disunnah oleh Nabi SAW. Cuma di situ khilaf ulama tentang kalau Ramadan apakah harus dimulai pada malam pertama atau di pertengahan. Ya, tapi secara umum itu diperbolehkan. Di luar Ramadan juga seperti itu. Ya, kunut witir ini. Karena memang seperti itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dan disimpulkan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, di Ramadan kalau kita perhatikan ada yang dari awal seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari awal kunutnya yang kita tahu ya. Kemudian juga ada mungkin yang 15 ke bawah ya, malam 15, 16 baru dia baca kunutnya gitu ya. Itu tidak ada masalah. Karena memang itu diperbolehkan. Cuma mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita memahami isi doa kunut itu. Ya, karena terus terang kadang-kadang kita hanya sebatas membaca, menghafal, tapi kita tidak paham dengan sebatas terjemahannya gitu. Yang mana itu bisa meningkatkan khusyuknya kita di dalam membaca doa. Jadi sinkron di antara lisan dan hati kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Abu Hanifah di Tarai. Kemudian masih di Tarai, ini Ustaz datang saudara kita Harun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Lailatul Qadar Ustaz, apakah Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan dengan cara kita iktikaf di masjid Ustaz? Kemudian adakah tanda seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar? Mohon nasihatnya saja, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara kita di Tarai ya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Yang pertama tentang masalah Lailatul Qadar. Apakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya sebatas orang-orang yang beriktikaf saja ya. Yang lain enggak gitu. Jelas ini sebuah pemahaman yang salah. Ya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Itu betul. Salah satu cara. Berarti ada cara-cara yang lainnya. Ya. Karena memang ini merupakan kebiasaan Nabi SAW beriktikaf. Yang mana ketika seseorang beriktikaf berarti dia fokus untuk beribadah. Nah, ketika dia fokus untuk beribadah, kemungkinan dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih besar daripada yang lain. Karena fokus nih. Beda kalau orang tidak fokus, ya. Tentu kemungkinannya lebih kecil persentasenya gitu. Nah, oleh karena kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita punya banyak kesempatan dan waktu, maka memang dianjurkan untuk kita beriktikaf. Sesuai dengan kemampuan. Kita mau 10 hari penuh, kita mau 5 hari, kita mau sesuai niat gitu. Ya, kita mau malam saja, siang enggak, ya. Kita sesuai dengan niat dan kemampuan gitu. Jadi seseorang yang iktikaf itu memang kemungkinan besar mendapatkan malam Lailatul itu iya. Kenapa? Karena dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpindah daripada satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Di siang harinya dia puasa, di sela-sela puasa dia sholat, dia juga sholat sunat, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, ya ibadah-ibadah gitu. Sehingga ibadah-ibadah ini ketika dia
lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beda dengan orang yang tidak iktikaf. Bukan berarti orang yang tidak iktikaf tidak dapat, bukan. Tetapi kemungkinan kecil. Nah, kemungkinan kecil ini bukan berarti melemahkan semangat kita, enggak. Di rumah pun kita bisa mendapatkannya. Kalau kita betul-betul memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak lama. Kaum muslim muslimat 10 hari kemudian dikerucutkan menjadi 5 hari, malam-malam ganjil saja. 5 hari dalam 360 hari itu bukan hal yang susah untuk kita mencarinya. Beda kalau Allah suruh kita cari malam Qadar itu di 360 hari, itu ya susah. Ini hanya 5 hari saja. 10 awalnya kemudian menjadi 5. Ya, karena Nabi mengatakan taharraw fil witri. Cari betul-betul di 5 di malam-malam ganjil. Masa kita nggak bisa untuk fokus di 5 yang ganjil itu. Kalaupun kita mungkin kalah di yang genap. Tapi sebaiknya kita hidupkan semuanya. Jadi sehingga kemungkinan itu lebih besar. Ya, untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu jelas perubahan-perubahan yang sangat signifikan pada dirinya. Ya, perubahan-perubahan yang jelas nampak pada dirinya. Karena seperti dikatakan para ulama, tanda ibadah itu diterima adalah dia akan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ibadah itu akan memanggil adik-adiknya, abang-abangnya, ibadah-ibadah yang lain. Sehingga dia continue melakukannya. Ya, ini berbalik dengan dosa. Juga sama seperti itu. Dosa, ketika kita melakukan dosa, dia akan memanggil anak-anaknya. Ya, seseorang yang tanda amalan yang diterima adalah termasuk diantaranya mendapatkan malam Lailatul Qadar, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan pada dirinya. Ibadahnya lebih meningkat, muamalahnya dengan Allah semakin meningkat, interaksi dengan manusia juga terjaga. Ini bukan berarti dia menjadi orang suci ya. Nah, ini poin yang penting nih. Tetapi ada peningkatan yang signifikan pada dirinya. Tentu ini akan dia berusaha untuk mempertahankannya. Walaupun nanti suatu hari dia akan turun, mungkin akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia melakukannya, dia mudah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kita berdoa semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Harun yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat datang dari Abdullah di Pekanbaru. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah sepekan lebih Ana diberikan sakit sesak napas oleh Allah yang menyebabkan Ana banyak meninggalkan ibadah-ibadah di Ramadan ini. Ana khawatir ini menjadi Ramadan terakhir Ana. Sehingga Ana beberapa kali memaksakan tetap melaksanakan ibadah, namun memperburuk kondisi. Ibadah apa yang bisa orang sakit laksanakan ya Ustadz agar tetap mendapatkan berkah Ramadan? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Saudara Abdullah ya. Allah uji dengan sakit. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan yang segera, diangkat penyakitnya, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan kesehatan. Memang kita akan merasakan nikmat itu besar ketika nikmat itu hilang daripada kita. Kita tahu nikmat saya itu akan besar ketika kita jatuh sakit. Ya, semoga Saudara Abdullah diberikan kesabaran dan bisa menghapus ya dosa-dosa beliau dengan kesabaran yang ada pada diri beliau dan diberikan kesembuhan. Orang yang sakit di Ramadan termasuk orang yang ashabul a'dzar, orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, orang yang sakit yang tidak berpuasa tidak menutup kemungkinan untuk dia mendapatkan keberkahan Ramadan dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya, terutama kewajiban sholat. Ya, sholatnya itu harus tetap dijaga. Kan itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Itu tidak ada tawar-menawarnya, sebuah kewajiban itu kalau sholat. Nah, maka kita berusaha untuk sholat tepat waktu, walaupun kita tidak bisa berjamaah.
Tapi mudah-mudahan saudara Abdullah dan yang sakit yang lainnya ketika biasa melakukan sebuah ketaatan seperti sholat berjamaah, maka nanti ketika dia sakit, kalaupun dia sholat sendirian, dia tetap dapat pahala berjamaah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keuntungannya bagi orang-orang yang senantiasa konsisten melakukan sebuah ketaatan. Sehingga kalau dia tidak sempat melakukannya karena uzur, sakit kah, safar kah, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Semoga beliau termasuk daripada itu gitu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, baca Quran semampunya. Walaupun mungkin tidak akan semaksimal ketika kita sakit, ketika kita sehat. Tapi tetap berusaha. Nah, ya. Dan kalaupun seandainya kita merasakan ini adalah Ramadan terakhir, ya, tentu kita ingin berbuat yang terbaik, ya, semampunya. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah kita tidak boleh memaksakan diri. Jangan melakukan sebuah kebaikan yang justru malah memudaratkan kepada diri kita sendiri. Ya, kita benar-benar mampu nih, tapi kita memaksakan diri. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ukur sesuatu dengan kemampuan kita. Dan Allah Maha tahu untuk itu. Allah Maha tahu untuk itu. Nah, ya, jadi yang terpenting di sini adalah kita meniatkan kebaikan-kebaikan dan berusaha untuk melaksanakannya. Berusaha untuk mengamalkannya. Niatkan dulu. Ya. Nah, bagaimana ke depannya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah motivasi kepada kita untuk rajin dan giat beribadah. Terutama mungkin kepada para pemirsa dan pendengar, ya, yang diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, ya, jangan sampai disia-siakan. Itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, dia adalah nikmat kesehatan dan waktu kosong. Ya, jadi kepada saudara Abdullah dan juga saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sakit, ya, bersabarlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada, yang mengangkat penyakit-penyakit kita. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Kita berdoa itu jangan melihat kepada kelemahan kita. Kayak enggak bisa saya ini. Tapi sandarkan kepada kemahakuasaan, keperkasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah berkehendak, hanya dengan kun fayakun, dia akan jadi. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat jawaban yang mudah-mudahan dapat meringankan sedikit beban daripada saudara kita Abu Abdullah, ya, yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau dan diberikan tentunya di Ramadan tahun ini tetap menjalankan ibadah yang terbaik tentunya. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatal iman, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم